Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Yes, ini video ketiga yang aku bikin hari ini. Cuma kayaknya nggak keburu deh kalau diupload malam ini juga, di malam Sabtu ini. Wow, aku tuh seharian cuma bikin video, edit video. Selebihnya makan, sholat, udah. Kayak bener-bener nggak punya kehidupan. Jadi kalau aku agak-agak bawel di YouTube, so sorry ya gengs. Jadi kayak aku lagi males banget main sosmed yang lain gitu selain YouTube. Jadi bener-bener kehidupan aku cuma di YouTube. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting aku punya kalian lah ya. Aku nggak sepi-sepi banget. Ada kalian yang suka komen-komen gitu. Itu tandanya YouTube aku tuh hidup ya. Ada orangnya gitu ya. Nggak yang sepi gitu kayak kuburan. Thank you ya buat yang suka komen-komen. Aku tuh baca. Mau kalian curhat, sharing, mau marah-marah, nggak apa-apa. Tapi marahnya jangan sama aku ya. Mau apapun deh curhat nanti nggak apa-apa. Yang penting sopan, ingat ya. Itu aja sih. Oke, ini temanya kali ini adalah seperti apa kamu di hatinya. Kok nggak salah gitu sih. Iya ya, nanti aku cek lagi deh. Sebelum mulai videonya ya. Seperti apa kamu di hatinya. Kita lihat aja nanti isinya apa ya. Aku juga belum kebayang sih nanti bacaannya itu apa hasilnya. Ini mungkin gak resonate buat semua orang, bisa jadi beberapa hal aja resonate-nya. Jadi harap dimaklumi karena ini menarik energi banyak orang ya. Dan kalau kamu mau personal reading, kamu tinggal kontak yang ada di description box video ini. Nanti dicek price list-nya. Oke, itu aja. Kita mulai aja ya. Seperti apa kamu di hatinya? Disclaimer dulu ya, ini aku agak bingung. Ini seperti apa kamu di hatinya atau di matanya gitu? Hampir mirip sih. Jadi jangan ada nanti yang bilang kayak, ini mah hasil bacaannya apa, temanya apa gitu. Jangan kayak gitu ya. Ini aku coba membaca apa yang ada di sini. Kita main jujur-jujuran aja gitu ya. Jadi seperti apa kamu di hatinya sama di matanya kan nggak beda jauh ya. Pokoknya apa yang aku baca kalian simak aja deh ya. Nggak usah baper-baper, maksudnya nggak usah marah-marah kalau hasilnya tuh nggak sesuai harapan ya. Kalau marah-marah terus reading sendiri aja ya. Bercanda sayang. Oke, kita mulai ya. Seperti apa kamu di hatinya? Waktu itu nih mungkin ceritanya kita sambil baca energi hubungan kamu sama dia juga ya. Apa yang terbaca di sini lah nanti aku kasih lihat. Menurut dia waktu itu mungkin kamu itu muncul di saat dia memang mencari seseorang gitu ya. Seseorang untuk punya hubungan. Gini maksudnya. Aku yang ngomong aku yang bingung ya. Biar kalian lebih paham gitu ya. Pakai kata yang sederhana. Waktu itu ketika dia ingin memiliki hubungan gitu ya, ketika dia ingin memulai hubungan dengan seseorang, muncullah kamu. Kayaknya kamu itu seseorang yang bisa membuat dia sedekat itu gitu. Gini, mungkin bukan dia tipe orang yang gampang dekat sama orang lain, tapi dia bisa sedekat itu sama kamu ya. Dan bener-bener hubungan yang interpersonal gitu, one by one, dia bisa sedekat itu sama kamu. Mungkin dia sama orang lain biasa aja, nggak sampai ada yang deket banget kayak deketnya sama kamu ya. Dia bisa seromantis itu juga sama kamu ya. Kayak menurut dia mungkin dia bukan tipe orang yang romantis, tapi pas sama kamu tuh dia bisa romantis. Iya. Atau mungkin ya kamu juga tipe-tipe yang romantis mirip kayak dia gitu. Kalian bisa dua-duaan tuh kalau misalnya lagi berdua tuh yang seromantis itu, semesra itu. Aduh. Sambil ngebayangin nih aku nih. Kalau reading itu kan ini ya. Ini kan reading sambil apa sih? Aku mau ngomong apa bingung. Ini tuh reading kan selain ya bacanya pakai ini baca hasil reading kartu ini kan pakai intuisi juga kan, pakai intuisi, pakai pikiran gitu, intuisi, ngerti kan intuisi. Soalnya waktu itu ada yang tanya, kakak tuh baca readingnya itu dari kartu sama six sense ya gitu.
biasanya kalau orang yang punya six sense gitu ya, anak-anak indigo gitu, mereka tuh yang benar-benar indigo nggak, jarang banget yang bakal bilang kayak iya nih, aku anak indigo gitu, jarang. Kecuali memang dia tuh ilmunya ya, maksudnya tuh kayak ilmunya tuh transferan gitu ya, transferan dari orang-orang yang supranatural. Jadi ya gitu, pasti ngaku dia indigo. Tapi kalau yang bener-bener indigo, gift dari Tuhan tuh biasanya jarang yang ngaku gitu, nggak mau gitu loh yang umbar-umbar, nggak mau yang pamer-pamer gitu ya, gitu sifatnya. Jadi yang aku mau bilang adalah ini aku baca selain kartu tarot, aku pakai intuisi juga gitu. Dan jadi intuisi aku, apa yang ada di pikiran aku, apa yang ada di bayangan aku, itu aku kasih sampaikan ke kalian gitu. Jadi kalau misalnya aku bilang di sini kalian mesra, itu aku ngebayanginnya udah aneh-aneh kamu sama dia. Gitu maksudnya intinya. Aku nggak mau ini guys. Kan ketawa gitu aja batuk. Aku nggak mau menyimpan pikiran aku gitu ya. Pikiran liar aku sendiri. Aku ingin berbagi ke kalian. Aku ingin berbagi apa yang ada di pikiran aku sampaikan ya. Kalau pikiran aku lagi liar, aku sampaikan ke kalian juga ya. Nah, kalian tuh yang bisa semesra itu sama dia ya. Kamu itu menurut dia orangnya itu idealis. Kalau udah A tuh maunya A, susah banget diubah ya. Keras kepala kamu ya. Kayaknya sih kamu keras kepala, tapi mungkin dia juga keras kepala orangnya ya. Kamu itu penyayang ini deh, penyayang anak kecil menurut dia tuh ya. Gini, entah gimana kamu sama dia itu kayak gayung bersambut. Jadi kalau misalnya kamu minta sesuatu sama dia, dia akan memberikan. Kalau dia minta sesuatu sama kamu, kamu akan memberikan juga gitu. Apa yang diminta gitu, salah satu dari kalian akan dipenuhi. Minta apa sih? Iya, pasti kayak manja-manjaan gitu. Ini kenapa ya? Baru satu kartu loh. Ini aku baru bacain satu kartu. Udah ini ya pikirannya. Gak apa-apa, sekali-sekali kita ini ya, biar seru gitu. Tapi ini bukan pikiran halu aku ya. Ini emang ada yang di pikiran aku terus aku tuangin. Itu berdasarkan kartu. Bukan aku pikirannya kemana-mana sendiri gitu, nggak jelas. Bukan ya. Kamu itu orang yang misterius loh menurut dia. Tapi dia suka kemisteriusan kamu tuh. Bukan ada tipe orang yang misalnya pamer, show off, atau ya segala apapun gitu. Dia terbuka. Misalnya di sosmed. Dia terbuka apapun, dia cerita misalnya ya dia keluarin lah itu semuanya tentang dia, terus misalnya apa pekerjaannya, terus dia ngapain aja, terus keluarganya apapun. Nah itu kan yang terbuka gitu, show off. Tapi kalau kamu tuh nggak kayak gitu, kamu misterius menurut dia, dan dia suka sama sifat misteriusnya kamu. Mungkin bikin dia penasaran kali ya, kayaknya. Dia suka juga kamu itu kayaknya orang-orang yang suka berdoa gitu deh, berdoa. Dia tuh suka, mungkin kamu cukup religius ya, intinya kamu kayak suka berdoa dan memohon gitu loh. Kalau misalnya kamu punya keinginan gitu, dia suka kamu yang kayak gitu. Kamu orang yang bijak ya, bijaksana ya, bijaksana atau bijak sini. Kamu tuh orangnya bijak, seseorang yang bijak, dia suka. Mungkin kalian jarang ribut, bukan jarang ribut, apa ya istilahnya, kamu bukan yang tipe-tipe childish gitu, apa-apa tuh hal kecil diributin gitu, itu kan childish kan. Tapi kamu nggak menyikapi segala sesuatu tuh keadaan dengan bijaksana. Dia suka kamu yang kayak gitu, dewasa kali ya kamu ya. Kamu seseorang yang intuitif, intuisi kamu tuh tajam loh, bagus. Apalagi kalau misalnya kalian ya sering nonton tarot atau nyimak tarot gitu, sesuatu yang supernatural, magic kayak gini gitu kan. Biasanya intuisinya kan terlatih ya, secara nggak langsung gitu terlatih. Nah dia tuh suka kamu intuitif, intuisi kamu tuh baik, bagus gitu, tajam. Jadi kadang dia nggak bisa ya bohongin kamu mungkin ya, karena kan intuisi kamu kan oke nih, bagus. Jadi ketika dia mau bohong, dia udah takut duluan. Ini pasti kamu tahu nih kalau dia bohong nih, pasti ketahuan deh kalau dia bohongin kamu gitu. Iya, tapi dia suka ya, intuisi kamu tuh bagus menurut dia. Menurut dia kamu itu orangnya
suka ragu-ragu ya. Itu menurut dia. Tapi aku nggak tahu sih dia suka atau nggak kamu yang ragu-ragu kayak gitu. Ya kamu suka ragu-ragu. Suka ragu-ragu tuh suka ragu-ragu tuh jadi timbulnya galau. Ya, galau-galau gitu. Jadi galauan gitu orangnya. Kamu mungkin banyak yang suka sama kamu. Suka, maksudnya gini, suka karena ada feeling, orang-orang yang romantic feelings, atau banyak orang yang memang suka, percaya, atau kayak deket gitu sama kamu ya. Baik sesama jenis atau beda ini ya, beda jenis. Maksudnya gimana sih? Bingung nih ngomongnya. Maksudnya kalau sesama jenis ya, misalnya kamu cewek ya, banyak cewek juga nih, kamu punya banyak teman-teman cewek atau siapapun yang deket sama kamu, karena mereka tuh percaya, suka sama kamu, suka sama personality kamu, mungkin karakternya gitu. Tapi kalau yang beda jenis ya, mereka punya perasaan, mungkin punya feeling sama kamu gitu maksudnya loh. Intinya kamu banyak yang suka, banyak yang percaya sama kamu. Nah kamu tuh orangnya kayak gitu, kayak banyak pengikutnya lah gitu. Mungkin di sosial media mungkin juga kamu banyak pengikutnya ya, mungkin ya. Ada beberapa sih yang banyak pengikutnya. Kamu orangnya optimis menurut dia. Dia suka kamu yang optimis. Ini bukan karena yang karakter-karakter bagus terus aku bilang dia suka ya. Entah kenapa di saat karakter bagus aku pengen bilang kalau dia tuh suka gitu. Ini bukan pikiran halu aku ya. Ya siapa sih gak suka sama karakter bagus gitu, positif ya. Nah kamu itu optimis, idealis juga ya. Optimis, kemauan kamu tuh kamu kayak bener-bener ngejar optimis gitu. Kamu ngerasa kayak ini aku bisa nih kerjain ini, aku bisa nih wujudin ini kemauan kamu. Nah dia tuh suka semangat optimisnya kamu. Kadang dia juga suka support kali ya, misalnya kamu pengen ngelakuin sesuatu gitu ya, mimpi-mimpi kamu atau kerjaan lah, taruh kerjaan kamu gitu ya, dia support, dia suka ngingetin kamu juga kadang, suka bantu-bantu mengingatkan dan bantu-bantu apa, semangat ya gitu ya. Kayak orang PDKT gitu ya, semangat ya. Cuma kalau udah pacaran jarang ya kasih semangat gitu biasanya, udah bosen kali ya semangat terus yang dikasih ya. Kamu orang yang punya passion, punya hasrat, punya karakter gitu menurut dia ya. Kamu seseorang yang punya hasrat, punya kemauan juga ya, optimis sama kemauan-kemauan kamu gitu. Dan kamu tuh seseorang yang berkarakter. Mungkin kamu punya passion dalam suatu bidang atau sesuatu yang kamu suka. Nah dia suka kamu kayak gitu. Kayak kamu tuh ahli dalam bidang yang kamu jalanin gitu ya. Kamu orangnya easy going. Misalnya dia ajak kamu kemana gitu, kamu mau. Dan dia ajak kamu ke mana ya, misalnya ke tempat fancy gitu ya, mewah, kamu oke. Tapi ke tempat biasa juga kamu oke. Jiwa-jiwa kamu tuh jiwa bebas ya, yang tadi easy going. Kamu bukan seseorang yang apa ya, yang ribet gitu, bukan. Kamu jiwanya bebas, santai. Dia suka kamu yang kayak gitu. Dan kamu juga bukan tipe orang yang suka mengekang dia, mungkin kamu kasih dia kebebasan ya. Ya kalau misalnya kamu twin flame gitu ya, kalau kamu suka kebebasan pasti dia juga suka kebebasan gitu ya. Mungkin kalian sama-sama orang yang gak suka mengekang ya mungkin, tapi ada juga sih beberapa dari kalian yang memang salah satunya posesif ya, tapi itu aku belum lihat sih di sini ya. Kamu itu seseorang yang kayak punya hoki gitu ya, punya hoki, kayak kamu tuh dinaungi keberuntungan kayaknya. Atau menurut dia kamu itu seseorang yang punya spirit guides gitu, kamu kayak ada yang ngejagain kamu gitu, jadi kamu kayak dilindungi atau disertai sama spirit guides kamu, atau kamu tuh kayak dilindungi sama semesta. Intinya kamu kayak ada yang ngejagain kayak malaikat pelindung atau spirit guides, dan dia tahu itu ya. Kamu orangnya gak banyak ngomong, mungkin agak-agak pendiam. Sebenarnya bukan pendiam, kamu itu perhatian, pemerhati gitu. Kalau kamu diam, kamu berarti lagi memperhatikan sesuatu gitu. Tapi pendiamnya kamu ini, maksudnya kamu tuh kalau ngomong yang penting-penting aja gitu. Ya mungkin beberapa dari kalian bawel lah gitu ya, cerewet mungkin. Tapi kalau ngomong tuh yang penting menurut dia. Dia suka kamu yang gak pecicilan gitu. Maksudnya ngomongnya juga kalau ngomong ya mungkin berpendidikan, bukan ngomong yang
ember-ember nggak jelas gitu loh, paham kan ya? Beberapa kalian mungkin orangnya jujur, dia suka kejujuran kamu. Kalau misalnya intinya dia tahu lah kamu tuh jujur, mungkin dia pernah ngetes kamu atau pernah bertanya soal sesuatu dan dia tuh tahu kamu jujur. Nah, dia suka kejujuran kamu. Kamu juga mungkin orangnya apa ya, terbuka ya. Kalau apa-apa tuh kamu terbuka, ngomong soal kebenaran, soal apa yang terjadi, nggak ada yang kamu tutup-tutupin gitu ya. Dan kamu orangnya juga tanggung jawab. Kamu bertanggung jawab sama sesuatu. Misal sesuatu terjadi nggak sesuai plan gitu ya, agak gimana gitu ya, sesuatu terjadi tapi kamu mau bertanggung jawab ya, menunjukkan apa ya, sisi tanggung jawabnya kamu terhadap sesuatu. Dia suka kamu yang kayak gitu. Itu tipe-tipe orang yang dewasa kan ya, bertanggung jawab, nggak lari gitu ya, nggak lari dari keadaan. Kamu tuh seseorang yang ada di imajinasinya ya. Dia suka berimajinasi tentang kamu. Agak-agak nakal sih pikirannya ya. Ini beneran nih, agak-agak suka nakal dia pikirannya. Suka mimpiin kamu. Mimpiinnya juga suka yang aneh-aneh. Mimpiin nakal-nakal. Iya, bener. Terus kalau misalnya setelah mimpi dia langsung, wah pikirannya suka kemana-mana gitu tentang kamu. Kalian pernah pergi bareng traveling? Atau mungkin ada keinginan dia ya, mungkin yang belum kesampaian, kayak dia pengen pergi sama kamu berdua traveling kemana. Atau mungkin kalian pernah punya wishlist gitu mau pergi kemana berdua yang belum kesampaian. Kamu itu seseorang yang suka dia kangenin. Kamu seseorang yang dia rindukan. Kalau kamu menjauh nih ya sama dia, kamu seseorang yang dia rindukan. Dia suka kangen sama kamu. Dia suka kangen, suka ya kangen lah gitu, rindu. Gimana sih orang kangen ya? Kalau udah kangen ya sampai dibawa baper gitu ya, dipikirin ya. Kayaknya dia seseorang yang ekspresif deh aku ngerasanya. Soalnya di sini dia yang aku baca ya, kayak pikirannya tuh suka kemana-mana gitu ya. Perasaannya tuh suka dalam gitu ya, deep banget gitu. Kalau udah kepikiran, kalau udah ngerasain sesuatu ya, apalagi soal kamu, nggak usah ditanya. Menurut dia kamu itu mirip kayak dia ya. Yang tadi aku bilang, kalau misalnya twin flame ya, misalnya kamu tuh kayak reflection buat dia. Kamu tuh kayak jiwa kembarannya dia. Sifat-sifat karakter dia tuh mirip-mirip kayak kamu ya. Kalau kamu misalnya orangnya misterius ya, dia juga kurang lebih sama kayak gitu, tertutup, misterius. Kamu berjiwa bebas orangnya. Artinya kamu tuh bukan seseorang yang kayak ngelakuin sesuatu tuh sesuai aturan gitu. Enggak, kamu berjiwa bebas. Enggak harus ngikutin aturan A, B, C gitu. Kamu santai orangnya. Kamu santai. Dan dia suka kamu itu yang tadi, suka berdoa kan. Berarti kamu tuh suka berharap orangnya. Penuh pengharapan dia suka. Penuh pengharapan, optimis. Kalau pesimis kan jelek ya, sifat pesimis tuh. Nah, kamu tuh optimis, kamu tuh penuh harapan orangnya. Dia suka, punya mimpi-mimpi gitu dia suka ya. Kamu juga orangnya nggak suka ngejudge dia. Misalnya dia orangnya negatif misalnya ya, atau dia kayak gimana gitu. Kamu nggak suka ngejudge. Kamu berusaha kayak kamu nanya dulu ke dia, permasalahannya apa, duduk persoalannya apa. Nah, kamu nggak ngejudge dia. Dia suka kamu yang kayak gitu, open minded, pikirannya terbuka ya. Kamu itu suka sama perubahan, kan easy going. Jadi tuh kamu ya santai. Kalau ada perubahan kamu nggak yang tiba-tiba ribet, tiba-tiba kayak nggak suka. Nah, kamu tuh nggak kayak gitu. Dia suka kamu yang santai. Kalau ada berubah ini, berubah itu, kamu nggak yang baper gitu ya. Nah, dia suka kamu yang action. Misalnya ya, kamu mau pergi kemana gitu. Nah, kamu tuh kayak langsung gerak cepet. Kita kesini ya gitu. Kamu bukan yang pasif ya, tapi kamu penuh inisiatif. Kamu mau action, mau usaha, mau gerak ya. Bukan orang yang misalnya mengandalkan dia terus gitu, tapi kamu mau gitu ya. Aktif, orangnya aktif ya.
Kamu kadang orangnya itu ini kayak melindungi dia, melindungi diri sendiri. Kamu tipe-tipe yang kadang tuh suka takut ya. Misalnya ya, takut orang tuh ngelakuin apa sama kamu. Jadi kamu tipe yang melindungi diri sendiri. Kayak apa ya? Maksudnya kamu tuh bisa menjaga diri kamu. Kayak gitu ya. Bisa menjaga diri kamu, bisa membela diri kamu ya. Kamu orang-orang yang kayak gitu. Punya self defense buat diri sendiri gitu, buat melindungi diri. Kamu seseorang yang tegas, orangnya tuh nggak berubah-ubah kadang. Kalau udah maunya ya maunya gitu, bukan tipe-tipe yang kamu berkarakter, berpendirian, tegas ya. Kamu cukup religius, dia juga suka. Kamu orangnya bisa beradaptasi dan pandai bersosialisasi ya. Dia suka gitu, orang yang kayak gitu. Karena kamu misterius, tertutup, tapi kamu juga pintar bersosialisasi, beradaptasi sama sekitar. Bisa bergaul, diajak bergaul sama dia juga mungkin suka. Mungkin dia suka ajak kamu ke hangout gitu bareng teman-temannya atau apa. Dan kamu tuh bisa beradaptasi sama siapapun, sama keluarga atau teman-temannya dia pun ya. Kamu orangnya menyenangkan, bisa bikin dia happy, bisa bikin dia senang. Dia suka banget kayak gitu. Kayak kamu tuh suka ada effortnya gitu, pengen bikin dia ketawa, seneng, atau mungkin kamu suka ngirimin dia sesuatu atau ngechat sesuatu yang bikin dia happy. Nah dia tahu itu usaha kamu bikin dia happy ya, dia seneng. Kamu tuh bagaikan rumah menurut dia, tempat kayak home dimana dia tuh kalau misalnya lagi sedih, lagi butuh seseorang, dia tuh cari kamu. Atau kalau misalnya dia ngerasa capek atau lelah atau lagi bad day gitu ya, kamu tuh satu-satunya orang yang ada di pikirannya gitu, tempat buat bercerita, sharing, tempat dimana kayak dia kembali gitu ya, rumah, home. Kamu tuh orangnya tenang, yang tadi aku bilang gak pecicilan, orangnya tenang, kalem. Entah tingkah laku kamu yang tenang, kalem, atau memang kamu tuh orangnya nggak suka cari-cari ribut, nggak suka cari-cari debat dan konflik. Pokoknya pembawaan kamu tuh tenang deh. Kamu orangnya punya banyak mimpi, optimis kan, pasti punya banyak mimpi, punya keinginan. Dia suka yang kamu kayak gitu. Jadi kayak apa ya, seseorang yang memang punya mimpi-mimpi dalam hidupnya. Dia suka kamu yang spontan terus kayak dia bikin apa ya, misalnya kamu ngasih surprise atau spontan gitu ke dia. Dia suka kamu tipe yang spontan. Misalnya ya, apa ya, kalau spontan tuh misalnya tiba-tiba kamu kiss dia gitu ya, kiss sih ya, kalau kissing mah lama gitu ya. Misalnya tiba-tiba kamu kiss dia gitu ya, pipinya atau apa gitu. Nah dia kaget ya, dia surprise, tapi dia suka sifat kamu yang spontan kayak gitu, kasih kejutan gitu, dia suka. Dia tahu kamu itu orangnya sensitif. Ya, sensitif. Kadang suka gampang baper. Misalnya apa ya, yang suka bikin gampang baper. Misalnya dia pergi sama teman-temannya, tapi ternyata dia belum pulang nih. Mungkin kamu marah atau baper gitu ya. Dia tahu kamu orangnya sensitif. Makanya kadang dia suka kayak bukan nggak jujur, cuma dia kadang nggak mau ngasih tahu kamu 100% gitu, biar kamu tuh nggak ngambek atau nggak marah. Kamu orangnya ngambekan deh kayaknya, kan sensitif nih di sini ya. Makanya kadang dia suka hati-hati sama kamu, takut kamu baper, takut kamu sedih ya, marah sama dia. Dia tuh seneng deket sama kamu. Kayak kamu itu seseorang yang pernah bikin momen dimana kayak dia tuh happy, seneng banget. Kayak ada satu momen dimana dia tuh happy banget atau seneng banget gitu waktu bersama kamu ya. Ada satu momen atau di momen-momen tertentu dia happy banget sama kamu. Kamu orangnya juga cukup hati-hati, nggak yang ceroboh gitu ya. Dia suka kamu yang kayak gitu, hati-hati, kalem, tenang, dewasa. Berarti kamu nih orangnya nih. Kamu orangnya kan nggak ngejudge ya. Dan kalau misalnya kayak ada satu yang terjadi, misalnya ada satu konflik lah ya, kamu sama dia misalnya ya, ada masalah.
kamu tuh nggak ngejudge dia, dan kamu tuh ada ini apa, sisi dimana kamu tuh mau introspeksi. Kamu mau yang kayak apa ya, kayak tenangin diri, bisa diajak kompromi ya, bukan tipe yang meledak-ledak ya orangnya. Kamu kadang suka ngasih advice, suka ngasih saran atau apa ya, solusi ke dia kalau misalnya dia lagi ada masalah ya. Kamu ini kadang suka boros atau shopping mungkin menurut dia. Tapi kamu tuh suka belanjanya tuh yang mungkin barang-barang mahal gitu ya, agak pricey gitu, yang agak mahal, yang mewah-mewah mungkin. Di saat kamu kayak shopping gitu ya, belanja gitu yang boros, yang misalnya barang-barang yang mahal agak pricey, dia tuh kayak punya beban dimana dia ngerasa kayak aduh nggak enak nih nggak belanjain kamu misalnya ya, atau nggak ngebayarin kamu. Dan kamu tuh sering banget kayak ngasih reward ke diri kamu ya. Kamu misalnya udah kerja keras, kamu beli sesuatu buat diri kamu gitu. Dia paham banget kamu orangnya kayak gitu. Apa ya, self love gitu. Kamu tuh sayang banget sama diri kamu. Suka kasih reward ke diri sendiri. Kamu seseorang yang mau ngebantu dia. Misalnya dia lagi apa ya, suasana hatinya lagi nggak enak, atau dia lagi di keadaan susah, atau moodnya lagi nggak enak, apapun lah pokoknya pas dia lagi down, kamu itu ada buat dia. Kamu mau bantu dia, kamu mau support dia. Dia suka kamu yang kayak gitu, suka nolongin dia bagaikan bidadari gitu ya, bidadari atau bidadara ya. Tapi kamu kadang orangnya insecure, dia tahu kamu suka insecure, nggak tahu lah kamu insecure sama apa gitu ya, apa yang kamu insecurein, tapi dia tahu kamu suka khawatir, insecure sama sesuatu ya. Padahal menurut dia kamu tuh punya kelebihan, tapi kenapa harus insecure tuh, kata dia tuh ya. Kamu itu seseorang yang kayak selalu apa ya, dilindungi ya, tahu kamu tuh seseorang yang kadang selalu beruntung menurut dia. Nah, menurut dia tuh malah juga beruntung bisa kenal sama kamu, bisa deket sama kamu. Dia seseorang yang beruntung, dia merasakan itu, dia menjadi seseorang yang paling beruntung bisa deket dan kenal sama kamu, apalagi bisa punya hubungan sama kamu. Dia ngerasa kayak waktu sama kamu ya, kayak kamu tuh suka bawa kedamaian atau ketenangan dalam hidupnya dia. Apalagi kalau dia lagi down kan, kamu pasti selalu ada buat dia, available. Dia ngerasa damai, tenang. Apalagi kalau kamu tuh kayak ngasih kata-kata yang bikin dia tenang, jadi dia tuh lebih, hatinya lebih damai lagi ya. Aduh ya, udah kayak malaikat kamu tuh ya. Kamu itu bikin hidup dia tuh ngerasa lebih hidup ya, ngerasa lebih konten, lebih terisi. Mungkin sebelumnya dia ngerasa hidup dia tuh kosong, hampa atau sepi ya. Pas sama kamu tuh dia ngerasa hidupnya tuh lebih berwarna mungkin juga ya. Dia bahagia sih, dia happy, dia bahagia. Sempet dia ngerasa kebahagiaan sama kamu ya. Itu buat yang pernah punya hubungan. Kalau misalnya ya kamu masih punya hubungan sama dia, ya dia bahagia, dia happy ya. Intinya ada kebahagiaan lah, entah dia bisa kenal kamu, bisa punya hubungan sama kamu, bisa deket sama kamu, dia tuh happy, dia bahagia, ngerasa hidupnya tuh lebih terisi gitu dengan adanya kamu ya. Atau kamu mengisi puzzle-puzzle kosong atau piece-piece kosong gitu ya di dalam hatinya. Cie. Ini kenapa tiba-tiba jadi puitis ya, jadi nakal nih. Readingnya kali ini nggak apa-apa ya, kita seru-seruan aja. Kamu sama dia tuh kayak apa? Kalau kayak lagu ya, tiba-tiba lagu nggak tuh? Kalau kayak lagu tuh iramanya tuh seirama sama dia. Dia suka kamu yang kayak gitu. Misalnya gini ya, contoh, dia mau pergi, kamu sama dia mau pergi. Dia bilang kita kesini aja ya, terus kamu ngikut gitu ya. Mungkin sejalan sama dia, seharmoni, sejalan, satu visi misi, searah gitu ya. Sejalan maksudnya,
kamu sama dia sefrekuensi, mungkin sefrekuensi ya, yang lebih gampang ya. Sefrekuensi kamu sama dia tuh. Kamu itu dunianya buat dia, segala-galanya. Kayak dengan dia ngeliat kamu, dia melihat dunia gitu. Dan kamu bisa yang memalingkan dunianya dia, ya. Kayak dia tuh fokusnya ke kamu. Kamu bisa bikin dia berpaling, ya, dari apapun. Atau dia pernah punya harapan mungkin ya. Ini buat kamu yang pernah punya hubungan sama dia ya. Berarti pernah dia juga nih pikirannya. Dia pernah punya keinginan buat traveling, jalan-jalan sama kamu. Ke mana gitu, ke luar negeri atau kemana. Intinya bepergian jauh lah gitu ya. Nggak harus ke luar negeri juga. Maksudnya pergi jauh sama kamu ya. Kemana gitu berdua. Kamu seseorang yang sabar menurut dia. Sabar, penyabar. Kamu orangnya tuh mau nunggu. Penyabar, mau nunggu juga penyabar kan, termasuk penyabar. Nungguin dia berubah gitu. Atau dia kalau lagi ngeselin, kamu tuh sabar. Ya, sering ngeselin gak dia? Sering kan? Pasti sering. Ya, kecuali aku gak pernah ngeselin. Ya. Dan dia pernah ada di momen dia bingung. Dia entah bingung sama kamu atau bingung sama hubungan kamu sama dia ya. Kayak dia harus memilih. Apa yang mau dia pilih? Apa aja? Misalnya dia sempat dekat sama seseorang atau dia sempat dealing sama seseorang. Dia bingung pilih kamu atau orang itu. Atau dia sempat ada di keadaan yang mana mengharuskan dia memilih. Misalnya dia pilih keluarganya atau pilih kamu gitu. Pokoknya kamu tuh kayak pilihan lah menurut dia lah. Seperti dia harus memilih keputusan gitu ya. Pilih kamu atau hal lain ya. Kamu itu seseorang yang dia impikan. Bukan berarti dia mimpin kamu, ya itu juga dia suka mimpin kamu. Tapi kamu tuh seseorang yang, misalnya kalau dia ditanya, cewek ideal kamu tuh siapa? Cowok ideal kamu tuh siapa? Cowok atau cewek yang kamu impikan tuh siapa? Nah, jawabannya adalah kamu. Aduh. Patah deh ini ya. Potek-potek nih hati. Iya. Nah, kalau ditanya harapan-harapan, keinginan, semuanya tuh ada di kamu. Sosoknya ada di kamu. Kalau ditanya sosok ideal kamu siapa? Dia jawabnya kamu. Asik nggak tuh, ya? Ini kamu habis ini pasti melayang nih dengarnya. Ini udah setengah jam sih, kayaknya aku mau pakai kartu ini, kayaknya nggak usah kali ya. Soalnya aku kayaknya mau main Instagram, mau upload zodiak gitu ya, mau update zodiak. Aku udah 2 minggu nggak main Instagram, nggak update zodiak apa-apa. Jadi kayak ngerasa punya dosa dan utang ya. Hari ini aku udah bikin 3 video sih, kayak udah capek banget ya. Udah hari ini tuh aku upload video lama banget, nggak tahu kenapa koneksi jaringannya ya. Oke, itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Aku nggak tahu nih ini mau ganti tema judul atau enggak. Entah seperti apa kamu di hatinya dan seperti apa kamu di matanya dan di hatinya, gitu aja kali ya. Ya, dimaafin aja ya kalau ada kurang-kurangnya. Ini juga mepet-mepet banget. Aku bikin video, soalnya aku mau main Instagram, mau update zodiak di Instagram. Ya, udah 2 minggu aku nggak update. Kayak berasa punya hutang sama orang-orang yang di Instagram aku. Mungkin dari kalian tidak follow Instagram aku ya di sini ya. Sorry kalau aku nggak update. Kayak lagi males ya main Instagram. Nggak tahu kenapa ya. Oke, itu aja ya gengs. Nggak usah zodiaknya ya. Nggak usah zodiaknya, nggak usah inisial namanya juga ya. Kamu tau lah. Ini kan seperti apa kamu di hatinya dan di matanya. Nah itulah orangnya ya, yang kamu lagi fokusin saat ini. Kamu berhubungannya sama dia. Jadi kita nggak usah cek zodiak dan inisial hurufnya. Oke, itu aja ya gengs. Thank you for watching ya. Happy weekend. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye. Sarangi.